Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni Anggraini dengan NPM 20140015. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia dengan program studi Pendidikan Sejarah 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Jika kita mendengar masa Hindu-Buddha, pasti yang ada di pikiran kita yaitu tentang kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Di sini saya akan membahas tentang keadaan sosial kerajaan Kediri. Apakah teman-teman tahu siapa raja yang paling terkenal dari kerajaan Kediri? Raja yang paling terkenal dari kerajaan Kediri yaitu Raja Jayabaya. Kerajaan Kediri atau Kadiri atau Panjalu adalah kerajaan yang terletak di daerah Jawa Timur antara tahun 1042 sampai tahun 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha atau Dahapura yang sekarang menjadi bagian dari kota Kadiri. Pada masa kejayaan kerajaan Kediri, perhatian raja terhadap rakyatnya juga sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan ada banyaknya karya-karya sastra yang saat itu mencerminkan keadaan ekonomi dari rakyat dari kerajaan Kediri. Karya sastra itu diantaranya adalah Kitab Lupdaka yang berisi tentang ajaran moral yang tidak diukur dari tempat berasalnya atau kedudukannya, namun tingginya moral itu diukur berdasarkan perilaku, sikap, dan kelakuan dari manusia-manusia tersebut. Di kerajaan Kediri, raja sangat menghormati dan menghargai hak-hak dari rakyatnya. Di sini rakyat bisa dengan leluasa menjalankan aktivitasnya tanpa takut dihalangi oleh raja-rajanya. Selagi apa yang dilakukan oleh rakyatnya itu mendukung dari apa yang dilakukan oleh kerajaan Kediri. Kehidupan perekonomian dari rakyat Kediri berdasarkan kronik-kronik Cina dapat dikemukakan. Yang pertama, rakyat hidup dari peternakan, perdagangan, lalu pertanian. Rakyat Kediri banyak sekali menghasilkan beras-beras. Yang ketiga, barang yang sangat laku di pasaran yaitu emas, perak, gading, serta kayu cendana. Dan yang terakhir adalah pajak dari rakyat Kediri berasal dari hasil bumi, yaitu palawija. Berdasarkan buku Choujukua, pada saat kerajaan Kediri berjaya di Pulau Jawa, masyarakatnya menganut dua paham agama. Yang pertama adalah agama Hindu dan yang kedua adalah agama Buddha. Masyarakat Kediri sudah mengenal uang yang terbuat dari logam. Pada saat zaman dahulu, masyarakat Jawa dikenal dengan sikapnya yang berani dan juga emosional. Waktu luang yang ada, mereka gunakan untuk mengadu binatang. Raja-raja yang ada di kerajaan Kediri totalnya ada 9. Berikut akan saya jelaskan bagaimana kondisi sosial masyarakatnya dari masing-masing raja tersebut. Apakah teman-teman tahu siapa raja pertama dari kerajaan Kediri? Kerajaan Kediri yang pertama yaitu Sri Samarawijaya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya dikenal dengan masa kegelapan. Masyarakatnya tidak banyak dikenal dengan masyarakat kerajaan luar, serta tidak ditemukan banyak prasasti-prasasti dalam peninggalan dari kerajaan Sri Samarawijaya tersebut. Sri Samarawijaya menjadi raja pada kerajaan Kediri pada tahun 1042. Ini adalah awal dari terbentuknya kerajaan Kediri. Raja yang kedua bernama Sri Jayawarsa. Ia menjadi raja
pada kerajaan Kediri itu pada tahun 1104. Setelah berjayanya Sri Samarawijaya, Sri Jayawarsa terkenal sangat dermawan. Ia sering memberikan hadiah kepada rakyatnya karena sudah menjadi bagian dari kerajaan Kediri dan sudah mau membantu kerajaan Kediri. Dari sikap Raja Jayawarsa yang dermawan ini, ia mendapatkan prasasti yang berisi tentang kedermawanan Raja Jayawarsa yang terus berusaha meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja yang selanjutnya atau raja yang ketiga yaitu Sri Bameswara yang menjabat raja pada kerajaan Kediri pada tahun 1117. Ia menetapkan wilayah Pandeglang dan Panumbangan sebagai wilayah yang bebas pajak dalam prasasti Batu. Dari prasasti tersebut, hal ini menunjukkan bahwa apa yang diminta oleh rakyat akan langsung dikabulkan oleh sang raja jika itu masih dalam lingkup yang positif. Terdapat beberapa prasasti yang memuat tentang masalah-masalah agama. Hal ini dicirikan dengan kondisi masyarakat yang sangat kental dengan agama, yang sangat patuh dengan agama, dan keagamaan yang mereka anut adalah keagamaan yang mereka paling anggap baik. Selanjutnya raja yang keempat. Apakah teman-teman tahu siapa raja yang paling terkenal dari kerajaan Kediri? Jika kita menyebut tentang kerajaan Kediri, maka orang-orang akan menjawab tentang raja tersebut. Raja tersebut bernama Sri Jayabaya. Sri Jayabaya menjabat sebagai raja pada tahun 1135 sampai 1157. Pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya atau Sri Jayabaya, kerajaan Kediri sangat terkenal dengan keadaan masyarakat yang sangat sejahtera. Hal ini dikarenakan Prabu Jayabaya selalu menerapkan strategi-strategi yang membuat kerajaan Kediri beserta rakyatnya selalu dalam keadaan makmur. Tanah-tanah yang mereka tinggali subur sehingga menghasilkan tanaman-tanaman hijau yang dapat mereka jual lagi. Terdapat banyak sungai-sungai yang di dalamnya terdapat ikan. Hal tersebut dapat menjadi sumber makanan yang berprotein dan bergizi sehingga kehidupan masyarakat Kediri tidak perlu diragukan lagi. Masyarakat akan selalu teringat dengan sikap kedermawanan dan sikap yang adil dari Raja Prabu Jayabaya. Raja yang selanjutnya adalah raja yang sangat terkenal dengan tingkat keagamaannya yang sangat taat dan juga budayanya yang sangat kental, yaitu Sri Sarwaswara yang menjabat sebagai raja pada tahun 1159 sampai 1161. Sebagai raja yang dikenal dengan taat budaya dan juga agama, Sri Sarwaswara memegang teguh dengan prinsip Tatwamsi yang artinya dikaulah itu. Semua masyarakat yang hidup pada zaman Sri Sarwaswara hidupnya aman dan damai. Mereka dituntut untuk mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu jalan menuju kebenaran adalah jalan kesatuan. Selain hal yang menghalangi dari kesatuan tidaklah benar. Ia menerapkan prinsip tentang kesatuan dan persatuan serta tidak membeda-bedakan apapun kasta dari masyarakatnya. Raja yang selanjutnya, apakah ada yang tahu siapa nama raja dari raja yang selanjutnya? Raja yang selanjutnya yaitu Sri Aryaswaran yang menjadi raja pada kerajaan Kediri pada tahun 1171. Tidak banyak dikenal oleh masyarakat luar, tapi masyarakat dari
Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Sri Aryaswara hidupnya sangat aman. Lalu kehidupan ekonominya pun terjaga. Jika kehidupan ekonominya turun, tidaklah turun drastis. Tetapi jika kehidupan ekonominya naik, maka kehidupan masyarakatnya pun akan sejahtera, akan ikut naik seimbang dengan keadaan ekonominya. Baik, kerajaan yang selanjutnya adalah yang paling bawah, yaitu Sri Gandra. Sri Gandra itu menjabat pada tahun 1181. Ia terkenal dengan prasastinya, yaitu Prasasti Jaring. Di dalamnya terdapat cita-cita atau keinginan yang belum Sri Aryaswaran lakukan untuk rakyatnya, lalu Sri Gandra yang meneruskan. Jadi Sri Aryaswaran itu dulunya mempunyai keinginan sesuatu tentang rakyatnya, namun belum sempat tercapai. Ia sudah tidak lagi menjabat sebagai raja. Keinginan itu pun terkutip dalam Prasasti Jaring, yaitu untuk mengabulkan permintaan rakyat desa Jaring ke dalam anugerah yang sebelumnya belum terwujudkan. Hampir mencapai akhir, raja yang selanjutnya adalah Sri Kameswaran. Ia menjabat sebagai raja di Kerajaan Kediri pada tahun 1182 sampai 1190. Pada masa kejayaan Sri Kameswara, kehidupan sastra sangatlah maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya kitab tentang Atma Jaya yang dikarang oleh Empu Dharmajaya. Yang terakhir, yaitu raja yang sangat dikenal pada Kerajaan Kediri kedua setelah Raja Jayabaya. Raja ini pernah melakukan peperangan dengan Ken Arok. Apakah teman-teman tahu siapa namanya? Baiklah, raja yang pernah mengalami peperangan dengan Ken Arok bernama Sri Kertajaya atau Prabu Kertajaya. Sri Kertajaya ini menjabat sebagai raja di Kerajaan Kediri pada tahun 1194 sampai 1122. Ini merupakan raja terakhir dari Kerajaan Kediri sebelum Kerajaan Kediri dikalahkan oleh Ken Arok. Sebelum pemerintahan Sri Kertajaya atau Prabu Jayabaya, semua keadaan yang ada di Kerajaan Kediri setiap pergantian raja itu teruslah naik. Dari yang awalnya disebut dengan masa kegelapan pada kejayaan Sri Samarawijaya, lalu naik terus-menerus sampai Sri Kameswara, lalu dipimpinlah dengan Sri Kertajaya. Mengapa keadaan Kediri pada kepemimpinan Sri Kertajaya menurun? Karena Sri Kertajaya mempunyai niat untuk mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Kaum Brahmana juga termasuk ke dalam ke bawah pimpinan Sri Kertajaya. Lalu kaum Brahmana tidak setuju atau tidak terima dengan hal tersebut. Mengapa dibeda-bedakan? Lalu kaum Brahmana memanas. Ia mengadakan peperangan yang dipimpin oleh Ken Arok. Peperangan ini terjadi antara kaum Sri Kertajaya dan kaum Ken Arok atau kaum Brahmana. Lalu Sri Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok sampai pada akhirnya Ken Arok yang mengambil alih semuanya. Baiklah, cukup sampai di sini saja presentasinya. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan isi dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.